Ini dia persiapan timnas menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perburuan Erick Thohir mendapatkan kiper Inter Milan. Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sedang libur lebaran, Erick Thohir masih bersedia berkeliling Eropa untuk mencari pemain-pemainan keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Selain Emil Audero, ada beberapa pemain yang digadang-gadang segera memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Jong Sparta, Dean Zandbergen dan Kelvin Verdong, Ennecke Nijmegen, menjadi target terdekat. Dean Zandbergen baru-baru ini diketahui mengadakan video call bareng staf ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan. Sementara Kelvin Verdong mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Berhubung timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain-pemain top. Selain nama-nama di atas, kehadiran Ula Romeni, FC Utrecht, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Mees Hilgers, FC Twente, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk memberi persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thohir berburu pemain grade A ke Eropa. Erick bertemu bos Inter Milan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan mantan pemilik dan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Pertemuan itu langsung dikaitkan dengan pemain keturunan Indonesia. Erick mengaku membahas banyak hal soal sepak bola dengan pemilik Inter Milan periode 1995 hingga 2013 itu. Senang bisa kembali bertemu dengan Massimo Moratti. Mantan pemilik dan Presiden Inter Milan, tulis Erick melalui Instagram. Erick membeli saham mayoritas kepemilikan Inter Milan dari Moratti pada 2013. Inter Milan keuangannya berdarah-darah tahun 2013. Masalah finansial yang membuat valuasi klub yang bermarkas di San Siro itu ikut merosot tajam. Posisi Inter di klasemen juga memburuk, mereka tak pernah menembus 4 besar dalam periode tersebut. Menurut beberapa sumber, kala itu valuasi saham Inter menukik hingga 30% dari 215 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun rupiah menjadi 151 juta dolar Amerika Serikat atau cuma 2,2 triliun rupiah. Lantaran kondisi tersebut, Massimo Moratti selaku pemilik lama Inter terpaksa melego klub pada tahun 2013. Erick berhasil memiliki 70% saham Inter. Perlahan namun pasti, tahun 2015 perbaikan yang dicanangkan oleh Erick mulai terlihat. Nerazzurri kembali menjadi klub yang sehat secara finansial. Selain itu, posisi Inter Milan di klasemen Serie A juga menunjukkan progres positif. Inter berhasil duduk di posisi keempat klasemen akhir Serie A musim 2015. Juni 2016, Erick Thohir tak lagi berstatus sebagai pemegang saham mayoritas. Meski demikian, ia masih berkecimpung di Inter hingga tahun 2019. Bertemu bos Sampdoria. Pertemuan antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan bos klub Sampdoria, Andrea Radrizzani. Erick Thohir menyampaikan bahwa ia tengah berbincang dengan Andrea Radrizzani. Kini, Radrizzani telah menjadi pemilik klub Sampdoria di Italia. Erick ketemu bos Sampdoria karena Emil Audero merupakan kiper Sampdoria. Karena Sampdoria turun di Liga 2 Italia, Emil Audero dipinjamkan ke Inter Milan, yang bermain di Serie A Italia. Spekulasi bahwa pembicaraan antara Erick Thohir dan Andrea Radrizzani mungkin terkait dengan upaya naturalisasi Emil Audero, mengingat posisinya sebagai kiper yang dianggap memiliki potensi besar. Ada 3 alasan Emil Audero bakal menjadi WNI. Pertama, Erick sudah melobi pemilik Inter Milan Moratti Massimo, di mana Emil kini menjadi kiper Inter Milan. Kedua, Erick sudah melobi pemilik Sampdoria Andrea Radrizzani. Sampdoria adalah pemilik kiper Emil Audero. Ketiga, Erick sudah berjabat tangan dengan Emil Audero. Pemirsa Mayday Bola TV, kita tunggu Emil Audero mendarat di Jakarta untuk proses naturalisasi.
Kita tunggu kehebatan Emil Audero menjaga gawang Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bangga Timnas Indonesia.